وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتلا انقلبتم على أعقابكم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada materi yang keenam atau poin F, kita akan membahas mengenai pernikahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Khadijah. Pernikahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Khadijah diawali dari keikutsertaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam berdagang ke Syam atas saran pamannya yang telah dianggap sebagai orang tuanya sendiri. Abu Thalib menyarankan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ikut serta memperdagangkan dagangannya Siti Khadijah. Siti Khadijah merupakan salah seorang janda kaya raya, usahawan yang tersohor di Mekah. Sosok kepribadiannya sama halnya dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jauh dari perbuatan tercela, tidak seperti wanita Quraisy pada umumnya. Siti Khadijah memiliki kehormatan, kedudukan yang tinggi, keimanan sejati, berjiwa besar, dan perilaku yang suci. Tidak heran jika mendapatkan gelar At-Tahirah atau wanita yang suci. Pemilik gelar At-Tahirah. Sebelum berlakunya risalah Islam, Siti Khadijah menganut agama Hanif, yaitu agama yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, yang berpegang kepada manhaj tauhid. Kelak, kepribadian yang mulianya ini menjadi faktor utama kokohnya perjuangan Nabi Muhammad SAW dalam menegakkan risalah kebenaran Islam. Siti Khadijah lah orang pertama yang meyakini kebenaran wahyu dan risalah Islam tanpa ada keraguan sedikit pun. Siti Khadijah mengimani wahyu pertama kali sebagai pertanda risalah Islam ditegakkan. Setelah diperbolehkannya, Nabi Muhammad SAW memperdagangkan dagangannya Siti Khadijah dengan ditemani Maisyarah, yaitu karyawan Siti Khadijah. Mereka pergi ke Syam, dan hasil dagangannya langsung serta memperoleh keuntungan yang banyak. Maisyarah pun melaporkan secara detail perjalanan yang ditempuhnya bersama Nabi Muhammad SAW. Kekaguman Khadijah semakin bertambah mendalam setelah mendapatkan laporan Maisyarah. Khadijah mengagumi tutur kata, sikap, dan perangainya. Akhirnya, benih-benih perasaan cinta menjadi alasan utama Khadijah mendambakan Muhammad hidup berada di sampingnya. Sebelumnya, tidak sedikit laki-laki yang melamar Khadijah. Akan tetapi, semuanya ditolak dan lebih memilih sosok Muhammad. Pernikahan Nabi Muhammad SAW. Melalui karyawan lainnya, Nafisah disampaikan pesan khusus dan curahan hatinya kepada Muhammad. Nafisah pun menyampaikan pesan tersebut kepada Abu Thalib. Pesan dan curahan hati tersebut ditanggapi oleh Muhammad dengan perasaan tulus dan penuh senang hati. Setelah itu, ditindaklanjuti dengan lamaran Muhammad kepada Khadijah setelah disetujui pamannya Abu Thalib. Dalam pandangan masyarakat Arab di Mekah ketika itu, termasuk keluarga dari kedua belah pihak sendiri, pernikahan Muhammad Khadijah adalah di luar dugaan. Sebab Muhammad
adalah seorang pemuda yang miskin dan tidak berharta, tetapi luhur dan mulia akhlaknya. Sementara Khadijah adalah wanita terpandang dan kaya raya. Namun, pernikahan tersebut merupakan pernikahan yang memberikan kebahagiaan, kerukunan, ketentraman, penuh cinta kasih dan sayang di antara keduanya. Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menikah dengan Khadijah dengan mas kawin 20 ekor unta muda. Pada saat itu, Muhammad berusia 25 tahun, sedangkan Khadijah berusia 40 tahun. Perasaan cinta dan kasih sayang jauh lebih bermakna daripada sekedar perbedaan umur. Nabi Muhammad SAW menjalani kehidupan rumah tangganya bersama Khadijah hampir 25 tahun lamanya. Siti Khadijah meninggal dunia saat usia kerasulan Nabi Muhammad SAW. Anak Nabi Muhammad SAW bersama Khadijah. Memasuki tahun ke-10 dari pernikahan dengan Khadijah, Nabi Muhammad SAW memiliki 6 orang anak, 4 perempuan dan 2 laki-laki. Yang pertama, Al-Qasim, yang meninggal dunia pada saat usia 2 tahun. Yang kedua, Zainab, yang meninggal dunia di Madinah pada tahun 8 Hijriah. Yang ketiga, Abdullah, yang lahir pada saat menjelang Rasulullah SAW diutus menjadi nabi. Abdullah meninggal saat masih balita. Yang keempat, Ruqayyah, yang diperistri oleh sahabat Nabi Utsman bin Affan. Ruqayyah meninggal di Madinah pada tahun 2 Hijriah. Yang kelima, Ummu Kulsum. Setelah meninggalnya Ruqayyah, Utsman bin Affan menikahi Ummu Kulsum. Oleh karena itu, sahabat Utsman bin Affan diberi gelar Zulnurain, yang mendapatkan 2 cahaya, karena menikahi kedua putri Rasulullah SAW. Ummu Kulsum meninggal pada tahun 9 Hijriah di Madinah. Yang keenam, Fatimah, yang lahir pada waktu Nabi Muhammad SAW berusia 35 tahun. Setelah dewasa, Fatimah menikah dengan Ali bin Abi Thalib, sepupu Rasulullah SAW. Dari Fatimah lah Nabi Muhammad SAW memiliki 2 cucu kesayangan beliau, yaitu Hasan dan Husain. Fatimah meninggal dunia di Madinah pada tahun 11 Hijriah, 6 bulan setelah Nabi Muhammad SAW wafat. Demikian materi pada poin F dengan judul Pernikahan Nabi Muhammad SAW dengan Khadijah. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.